Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Salma Wirunisa. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas materi mengenai pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty ataupun tidak tentu. Pada pengambil keputusan dalam suasana tidak tentu ini terdapat 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kriteria maksimin. Kriteria maksimin merupakan kriteria untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Kriteria yang kedua yaitu kriteria maksimaks, yaitu kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria minimax regret, yaitu kriteria yang digunakan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif. Kriteria yang keempat yaitu kriteria Horwich. Kriteria ini merupakan pengambil keputusan yang tidak sepenuhnya optimis dan juga pesimis sempurna, sehingga dikaitkan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambil keputusan. Kriteria yang kelima yaitu kriteria Laplace atau bobot yang sama. Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke latihan soal. Nah, di sini terdapat alternatif investasinya itu ada 3 kategori, ada pilihannya itu obligasi, deposito, dan juga properti. Ada 3 kondisi juga, ada pada saat kondisi cerah, pada saat kondisi sedang, dan juga pada saat kondisi lesu. Baik, selanjutnya kita ke penyelesaian setiap kriteria pengambilan keputusan. Kriteria yang pertama yaitu kriteria maksimin. Nah, biasanya kriteria ini digunakan untuk orang yang pesimis ataupun tidak percaya diri. Berdasarkan angka dari soal tersebut, ada 3 kondisi alternatif yang dipilih adalah pada saat kondisi lesu. Kenapa? Karena nilai ataupun angka-angkanya itu relatif lebih kecil. Kemudian setelah kita mengambil relatif kondisi yang kecil, kita memilih angka maksimum dari kondisi angka maksimum dari 3 alternatif investasi tersebut. Maka kriteria maksimin yang dipilih ataupun alternatif solusi yang dipilih adalah deposito. Kriteria yang kedua yaitu kriteria maksimaks, di mana kriteria ini biasanya digunakan oleh orang yang optimis ataupun percaya diri. Nah, ini berbanding terbalik dengan kriteria maksimin yang tadi. Kalau kriteria maksimal itu, langkah pertamanya itu harus memilih kondisi dengan nilai yang maksimal dari soal tersebut. Itu ada pada kondisi cerah, dan pilihan yang diambil dari kondisi cerah itu pun harus yang lebih besar nilainya. Maka kriteria maksimal yang dipilih ataupun alternatif solusi yang dipilih itu properti. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria minimax regret. Berbeda dengan maksimin dan juga maksimax, kriteria ini dalam pengambilan keputusannya itu diperhitungkan melalui rumus supaya orang yang mengambil keputusan itu dapat menghindari kecewaan yang besar. Nah, rumusnya itu yaitu jumlah regret sama dengan payoff max yang sudah kita ketahui dari maximax itu yaitu 250 kurangi payoff alternatif untuk peristiwa tidak tertentu, yaitu angka-angka perkiraan yang sudah ditentukan di soalnya. Nah, dari perhitungan tersebut ini akan menghasilkan jumlah regret. Dapat kita lihat bersama hasil dari perhitungan tersebut. Obligasi dengan payoff minimum regret 85, deposito dengan payoff minimum regret 75, dan juga properti dengan payoff minimum regret 140. Karena kriteria ini mengasumsikan orang yang cenderung menghindari penyesalan, maka alternatif yang dipilih adalah alternatif yang hasil perhitungannya itu lebih rendah dari alternatif lainnya. Maka kriteria minimax regret yang dipilih adalah deposito. Kriteria yang keempat yaitu kriteria Horwich, di mana kriteria Horwich juga menggunakan rumus. Nah, pada kriteria Horwich, koefisien A nilainya sudah ditentukan yaitu 60% atau sama dengan 0,6 yang berarti optimis, dan 1 kurangi koefisien A yaitu 40%, yang jumlahnya itu sama dengan 0,4
yang menandakan pesimis. Nah, ukuran realisme ataupun UR yaitu hasil maksimal dikali koefisien A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurangi koefisien A. Nah, diketahui hasil maksimal berada pada kondisi cerah, maka kondisi ini dipilih. Kemudian dikali 0,6 dari koefisien A yang sudah ditentukan. Hasil minimal berada pada kondisi lesu, maka kondisi ini dipilih. Kemudian dikalikan 0,4 hasil dari koefisien 1 dikurangi A yang telah dihitung tadi. Nah, berdasarkan perhitungan, maka kriteria Hurwitz yang dipilih ataupun alternatif solusi yang dipilih adalah obligasi. Kriteria yang kelima yaitu kriteria Laplace. Nah, pada kriteria Laplace, semua peristiwa diasumsikan mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Kriteria ini terdapat 3 langkah dalam penyelesaiannya, yaitu pertama, yaitu menentukan probabilitas P sama dengan 1 dibagi N. Nah, diketahui N di sini terdapat 3 alternatif, yaitu obligasi, deposito, dan juga properti. Langkah kedua yaitu pemilihan nilai harapan FI sama dengan jumlah P dikali HI. Langkah ketiga yaitu dari langkah yang telah dilakukan, maka di langkah ketiga kita dapat memilih alternatif keputusan tersebut. Berdasarkan perhitungan dan penyelesaian kriteria tadi, di sini kita dapat menarik kesimpulan pada kriteria Maximin, keputusan investasi yang dipilih yaitu deposito. Dari kelima kriteria tadi yang sudah kita bahas dan juga kita hitung, dapat kita simpulkan kriteria yang pertama yaitu minimax, keputusan investasinya deposito, maximax, keputusan investasinya properti, regret, keputusan investasinya deposito, Hurwitz dengan koefisien A sama dengan 0,6, keputusan investasinya obligasi, Laplace, keputusan investasinya adalah deposito. Mungkin itu saja pembahasan pengambilan keputusan pada situasi tidak pasti ataupun tidak tentu. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.